Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Kita sudah mencapai tahapan terakhir di dalam siklus hidup manajemen proses bisnis, yaitu proses monitoring. Nah, pada bagian ini kita akan mengawali dulu dengan membahas tentang performance dashboard, diikuti dengan pengenalan terhadap teknik yang paling umum dipakai dalam proses monitoring, yaitu proses mining. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya menemukan proses secara otomatis atau automated process discovery. Kemudian berturut-turut kita akan berbicara tentang proses performance mining, conformance checking, dan variant analysis. Lalu pada bagian akhir kita akan menutup dengan melihat bagaimana proses mining diterapkan di dalam dunia praktis. Selamat mengikuti. Bab 11, Pemantauan Proses. Kita sudah sampai pada siklus hidup manajemen proses bisnis yang terkait dengan pemantauan proses. Proses-proses yang executable terus-menerus dipantau untuk memahami kesesuaian dan kinerja dari proses tersebut. Secara umum, kita dapat membedakan dua pendekatan dalam pemantauan proses. Kategori pendekatan pertama adalah berdasarkan statistik. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam dashboard kinerja. Dashboard kinerja ini memvisualisasikan melalui grafik berbagai aspek kinerja dari sebuah proses. Teknik berbasis model memprioritaskan pada aliran proses. Pendekatan ini digunakan oleh penggalian proses. Aliran proses divisualisasikan dengan diagram. Diagram ini memudahkan untuk mengerti bagaimana pekerjaan mengalir melalui proses tersebut. Bab 11, bagian 1, dashboard kinerja. Secara umum, kita dapat membedakan tiga kategori dashboard proses. Kategori pertama adalah dashboard operasional yang melihat kasus-kasus saat kasus tersebut sedang berjalan. Kemudian ada dashboard taktis yang melihat informasi historis dari kasus-kasus yang sudah selesai. Dashboard strategis menyediakan agregasi dari informasi. Kita akan membahas ketiganya secara lebih detail. Dashboard proses operasional mengambil masukan data dari kasus-kasus yang saat ini sedang berjalan. Dengan bantuan pemantauan ini, kita dapat memperoleh pemahaman tentang pekerjaan yang sedang berjalan, dan kita bisa memperoleh notifikasi tentang proses-proses yang bermasalah. Misalnya saja, jika kasus tersebut telah melewati tenggang waktu atau berisiko untuk terlambat. Kita juga dapat memahami beban kerja dari sumber daya yang terlibat dalam proses. Pada grafik ini, Anda dapat melihat contoh dari dashboard proses operasional yang disediakan oleh Bisaji. Pada bagian kiri, Anda dapat melihat status dari setiap kasus. Kita lihat bahwa 57% tepat waktu, 39% dari kasus itu beresiko, dan 3,5% sudah terlambat. Di bagian kanan, kita dapat melihat bagaimana kasus-kasus yang terlambat terdistribusikan sepanjang waktu. Kita lihat bahwa pada hari tertentu di bulan Maret, terdapat lebih banyak kasus dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Dashboard taktis menampilkan kinerja proses secara keseluruhan di tingkat agregat. Ini berarti kita tidak melihat satu kasus tertentu, tapi pada kelompok kasus yang sudah diselesaikan pada periode waktu tertentu. Informasi ini bermanfaat bagi pemilik proses dan manajer yang tidak tertarik pada kasus individual, tetapi pada nilai kinerja rata-rata, minimum, dan maksimum. Analisis yang disediakan oleh dashboard taktis bermanfaat untuk mendeteksi misalnya bottleneck atau penghambat. Indikator kinerja yang umum mungkin waktu siklus, tingkat kesalahan, atau utilisasi sumber daya. Mari kita lihat contoh dashboard taktis. Kembali kita menggunakan contoh screenshot dari Bisaji. Ini menunjukkan sebuah histogram dari durasi. Dengan cara ini, kita dapat melihat
bagaimana durasi terdistribusi dan berapa kasus membutuhkan waktu tertentu. Dashboard kinerja taktis dapat juga menunjukkan tingkat agregat dari kinerja, misalnya untuk daerah geografis tertentu. Gambar ini menunjukkan dashboard kinerja dari sebuah perusahaan asuransi Australia. Kita lihat bahwa distribusi dari nilai-nilai tertentu terkait dengan kinerja berbeda untuk negara bagian tertentu di Australia. Dengan cara ini kita bisa menggali lebih dalam faktor-faktor apa yang berkontribusi untuk kinerja pada negara bagian tertentu. Mari kita lihat juga dashboard kinerja strategis. Di sini kita mengambil contoh dari penyedia layanan utilitas Australia. Dashboard kinerja strategis menggabungkan lebih jauh kinerja dari proses individu dan menghubungkannya dengan kinerja-kinerja kunci yang penting untuk kesuksesan secara menyeluruh dari sebuah perusahaan. Kita lihat bahwa indikator kinerja utama yang ditunjukkan pada kolom bagian kiri tabel ini yaitu kepuasan pelanggan, komplain pelanggan, umpan balik pelanggan, dan koneksi kurang dari waktu yang disetujui. Berbagai proses berkontribusi terhadap indikator kinerja utama ini. Kita lihat di sini bahwa proses-proses tersebut adalah mengelola pemadaman tidak terencana, mengelola keadaan darurat dan bencana, mengelola pemrograman kerja dan sumber daya, serta mengelola pengadaan. Proses ini berkontribusi pada indikator-indikator kinerja utama. Di balik angka-angka yang agregat tersebut adalah berbagai langkah agregasi. Berbagai informasi terkait kinerja, langkah demi langkah diagregasi ke dalam ukuran kinerja tingkat tinggi. Di sini kita dapat melihat pohon agregasi dari mengelola pemadaman tidak terencana. Pengukuran dilakukan di lapisan ketiga dan keempat, kemudian langkah demi langkah dilanjutkan diagregasi ke lapisan kedua dan kemudian ke satu. Dengan cara ini, kita mendapatkan nilai indeks keseluruhan yang memberitahu kita tentang status ukuran kinerja strategis ini.